Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Berikan kemuliaan untuk Tuhan Amin. kita. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Shalom. Selalu menjadi sukacita bagi kita semua di ruangan ini untuk memuji Tuhan. Ada sukacita, amin? Siapa yang siap untuk memuji menyembah Tuhan? Yes. Let's worship God together. Ini adalah keputusan kita untuk menyembah dan memuji Dia hari ini. Jangan simpan
semuanya dalam hati. Tapi luapkan, ekspresikan penyembahanmu hari ini. Karena Dia sungguh baik. Amin. For all the glory belongs to you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. You deserve all the praise and all the glory, God. Thank you, God. Biar segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi nama-Mu, Yesus. Thanks, God. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Hormat kami Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Ku. Segala pujian. Amin, amin. Kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Mari dengan ucapan syukurmu, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
syukur bagi Syukur kami kepadamu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Hanya namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Segala pujian, hormat, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan Tahta yang Maha Tinggi. Haleluya. Allah yang mulia, kudus namamu Tuhan. Oh ya nama Tuhan, nama ya nama Yesus. Oh ya nama ya nama Tuhan, nama ya nama. Oh ya nama Tuhan, nama ya nama. Nama Tuhan, nama ya nama Yesus. Kami bawa sembah Yesus. Haleluya. Kami mohon Tuhan di tengah-tengah kami, bersama dengan kami. Oh ya nama Tuhan, nama ya Yesus, nama ya nama. Kami menikmati kuasa Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya hanya ada satu kuasa, namanya Yesus Kristus, yang menguasai ruangan ini, bahkan hati kami yang terdalam. Kau baik, kau baik, Bapa. You're the center of our life, Jesus. Segala pujian hormat hanya bagi namamu, Bapa. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, belajar. Mari dengan tangan terangkat kita sama-sama nyanyi.
puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu Tuhan. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku hanya menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi nyatakan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagiku. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Berhadiratlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. All the glory, all the honor belongs to you only. Segala pujian hormat bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Siapa yang siap menari buat Tuhan hari ini? Yang siap menari buat Tuhan hari ini? Amin. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, goyang buat Tuhan. Setuju ya? Come on. Hey. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, ya, ya, ya. Sekali lagi. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, ya, ya, ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Hey! Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Yo! Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yang siap bersorak buat Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Shalalalala, yo. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey,
dosa, Kau tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Jemaat Tuhan, come on, sama-sama katakan. Yesus kekasih. Iha. Amin. Jangan ragu buat goyang loh. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Come on teman-teman musisi, say. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Ikutin teman-teman di sini yuk, kanan yuk. Dengan gendang ku puji Kiri. Let's go. Bisa yuk, sama-sama kita gerak buat Tuhan. Come on. haleluya Yesus kekasih. Mari jemaat Tuhan kanan 2 kali yuk. Dengan gendang ku puji. Oh, haleluya Yesus kekasihku. Come on. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya. Siapa yang mengasihi Tuhan boleh katakan haleluya. Haleluya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau siap bernyanyi bagi Tuhan, amin. Yang siap sorakan yeah. Come on, jemaat Tuhan, sama-sama katakan hop. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before.
setiap kami. Kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Damailah Indonesiaku. Bersatulah Indonesiaku, majulah Indonesiaku, sejahteralah Indonesiaku. Masuk tahun politik biarlah kami. Patahkan setiap roh pemecah belah, haus kekuasaan, kekerasan, dan terus memperkatakan persatuan dan kesatuan atas Indonesia. Kami terus berdoa terpilihnya presiden yang takut akan Tuhan, toleran, nasionalis pada pemilihan presiden tahun depan 2024. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga melawat bangsa kami Indonesia. Pertobatan besar-besaran atas bangsa Indonesia terjadi sehingga setiap lutut bertelut, lidah mengaku Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Indonesia bangkit, jadilah pemenang atas pandemi COVID-19, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bencana-bencana alam yang besar. Kami terus berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Pak Maruf Amin. Dituntun Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia sehingga setiap keputusan yang diambil mendatangkan kebaikan untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, penggembalaan dan keluarga besarnya di dalam tangan penyertaan, perlindungan dan pengurapan Tuhan yang besar. Terus dipakai sebagai pembawa api Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung. Menjadikan setiap umat Tuhan untuk bangkit, jadilah pemenang. Kami terus berdoa untuk Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Di dalam penggembalaannya menjadikan kami murid-Mu yang sejati dan umat yang layak dan berkemenangan di dalam Tuhan. Kami memberkati profesinya sebagai seorang dokter spesialis dan seluruh keluarga besar dalam tangan perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan saat ini menyatukan hati kami, kebangkitan generasi Yeremia di CK7 di bangsa kami sampai ke bangsa-bangsa. Anak-anak muda yang bangkit dan menang atas setiap dosa dan kenikmatan yang dunia tawarkan. Menjadikan generasi muda yang cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, berani hidup dalam kekudusan. Dan menjadi teladan untuk banyak orang sehingga dapat dipakai sebagai motor penggerak kebangunan rohani yang akan semakin lama semakin besar untuk menuai jiwa-jiwa di hari-hari yang terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap umat Tuhan yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyapa dan menyambut. Apakah ada yang dari Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7? Boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Ada di depan saya, ada di kanan saya. Wow, welcome home. Selamat datang. We were grateful to have you. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, silahkan scan form biodata jiwa baru yang ada di depan. Dan setelah ibadah selesai dapat mengunjungi counter jiwa baru. Baik, sama-sama kita mau memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui scan kris yang ada di depan bangku Bapak Ibu Saudara. Atau dapat menggunakan amplop yang disediakan oleh para usher di tempat ini. Dan setelah ibadah atau mungkin saat news boleh dimasukkan ke tempat yang tersedia. Baik, kalau sudah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 2 April 2023, pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus,
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Bagaimana rasanya saat seseorang menerima vonis dari dokter bahwa ia terkena penyakit kanker? Kata kanker hampir selalu menjadi hal yang menakutkan bagi semua orang. Karena penyakit kanker sangat erat dikaitkan dengan vonis kematian. Hampir sebagian orang yang menderita penyakit kanker memiliki prognosis dan tingkat kelangsungan hidup yang buruk dan berakhir dengan kematian. Ini terjadi karena penyakit kanker tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan baru diobati setelah mencapai stadium lanjut atau akhir. Reaksi seseorang pada saat divonis penyakit tersebut berbeda-beda. Bagaimana pada saat seseorang menghadapi penyakit tersebut? Ikuti ibadah WUI GBI PRJ pada hari Kamis 30 Maret 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat dan temukan jawabannya bersama Pastor Billy Lantang dengan tema Through It All. Ajak keluarga, tetangga, teman, rekan kerja untuk ikut ibadah tersebut agar kita dapatkan jawabannya bersama. Izinkan saya membawamu ke tempat di mana segalanya terjadi. Saat Sang Pencipta mengejar yang tertolak, yang tidak punya harapan, orang-orang yang hina. Sang Raja yang dijadikan orang bersalah dan layak dihukum. Dia ditolak, dia disesah dan dia dipaku. Hanya satu alasan kenapa dia datang, yaitu kamu. Mari bergabung bersama kami pada tanggal 7 April 2023 dari Tanah Perjanjian Israel di mana Yesus pernah melangkah. Bersama dengan gembala kita sebagai pemandunya. Kita akan melihat tempat-tempat di mana semua kejadian terjadi 2000 tahun yang lalu. Ibadah khusus Jumat Agung bersama dengan Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD, Evangelis Tamara Geraldine Tuan Kota STH Esos, dan Pastor JJ Simkoputra dalam 3 ibadah pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Biar hari ini menjadi deklarasi setiap kami Tuhan. Biar hari ini menjadi keputusan setiap kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau lebih dari apapun dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar menjadi deklarasi iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you
Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Biar segenap hati kami Tuhan, kami declare kepada Engkau pada hari ini Tuhan, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan pada Tuhan, kami cinta Engkau Tuhan. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari sama-sama engkau yang mengasihi Tuhan, sama-sama dengan imanmu katakan, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy,
setiap seruan kami anak-anak-Mu Tuhan. To worship You. Yes. Enjoy my King. Let it be a sweet, yes, sweet sound in your ear. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala raja. I love You Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul, rejoice, enjoy my King in what You hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari sekali lagi sama-sama, satu suara, declare sama Tuhan, katakan I love You Lord, and I lift my voice to worship You, oh my soul, rejoice, enjoy my King in what You hear. Let it be a sweet, sweet, come on, say let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Beri kemuliaan beri apa Tuhan Allah kita. Engkau layak Bapa. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love You, I love You, I love You. We love You, Lord. So biarkan waktu berlalu, namun cinta-Mu tidak. Biarkan hari-hari kami berlalu, namun Engkau menyertai. Kalau hari ini kami mau duduk diam, mengambil bagian yang terbaik seperti yang Maria lakukan. Berbicaralah Engkau puas sama kami Tuhan. Sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, Engkau akan jelaskan melampaui itu semua. Sampai kami jelas pengertian yang daripada-Mu turun. Roh kami dilembutkan, roh kami terbuka, hati kami Tuhan dipuaskan dan disegarkan. Kami diperbaharui. Berbicaralah Tuhan, karena kebenaran-Mu itu mutlak, tidak terbantahkan. Berkati kami supaya yang mendengar dan didengar sama-sama dapat berkat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus,
Yang siap mendengar isi hati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Thank you kawan-kawan. Hai. Shalom. Halo, apa kabar? Ih, dari tadi suaranya nggak ada loh. Shalom, apa kabar? Yang luar biasa tepuk tangannya. Bapak Ibu, saya paling senang ya kalau kita tadi nyanyi itu joget-joget gitu loh. Biar nggak ngantuk ya. Saya berharap sore ini semua pada nggak ngantuk ya. Jadi begitu dengar firman, inilah waktunya tidur terus gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya mau sharing tentang bertumbuh. Bertumbuh dalam kemurahan hati. Coba bilang murah hati. Jangan ngomong doang pakai peragaan gini nih. Murah hati. Kalau gini dong murah hati itu biasa aja artinya gini, disuruh nih gitu ya. Murah hati. Tahu gak kenapa murah hati ya? Murah hati itu kalau definisi murah hati itu artinya suka memberi, suka menolong. Enggak pelit, enggak hitung-hitungan. Itu murah hati. Nah orang murah hati itu kalau kita hidup ya di lingkungan murah hati, gini ya. Kemanapun kita berpaling, ada kemurahan loh yang kita terima loh. Kemanapun kita menengok tuh semua susul menyusul memberi. Orang yang hidup dalam lingkungan murah hati biasanya dia akan tumbuh besar menjadi orang yang murah hati juga, amin. Ada yang belum amin. Kalau kamu hidup di dalam lingkup dunia kemurahan, maka kamu akan mulai tumbuh di dalam hidup yang mudah bermurah hati. Katakan amin. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya yang enggak tumbuh dalam lingkungan itu mampu bermurah hati enggak? Yang enggak tumbuh dalam lingkungan murah hati bisa bermurah hati enggak? Bisa, tapi dilatih. Amin. Nah hari ini saya mau nanya. Kita kalau pergi ke mall ya, kadang-kadang ada orang yang suka nawarin gini. Kartu kredit Pak, kartu kredit ditawarin ya. Minyak wangi, sasrot gitu. Nah biasanya kalau kita lagi lewat tergantung kan, lagi butuh atau enggak. Kalau kita lagi jalan lalu ditawarin, kita berhenti ambil penawaran itu atau kita berlalu begitu aja. Nah saya mau kasih tahu, kalau seandainya yang datang itu sama kita, bentuknya adalah satu penawaran. Oh sama-sama penawaran. Tapi berupa kesempatan memberi. Semua pasti ngomong begini, kenapa memberi mesti ada kesempatan begitu? Emang kamu gak tahu, kadang-kadang ada waktunya ketika kita mau memberi kesempatan tertutup. Ada waktunya ketika kita lagi semangat-semangatnya memberi, gak tahu uang gak ada. Ada waktunya ketika kita justru pengen memberi, kita gak punya kemampuan dan tenaga untuk, kenapa? Karena kita lagi tergeletak di rumah sakit. Ada waktunya ketika kita memberi, orang langsung menahan dan menutup pemberian kita, tidak sudi menerimanya. Jangan berpikir lalu pikir gini, masa kita diberikan penawaran kesempatan memberi? Ada begitu banyak penawaran di dalam hidup kita, salah satunya adalah kesempatan untuk memberi. So kalau hari ini ada datang kesempatan itu, jangan mikirnya langsung perpuluhan sama kolektor, cetek amat otaknya. Bisa gak berpikir bahwa orang yang hidup di dalam lingkup kemurahan hati, dia hidup di dalam hidup untuk selalu rela memberi dan untuk selalu siap memberi. Kalau Bapak Ibu ditawarkan satu kesempatan, ada kesempatan memberi, Bapak Ibu ambil atau dilewatin? Nah itu, pertanyaan itu. Ada kesempatan lo memberi. Belum tentu kali nanti ada kesempatannya. Belum tentu di umur 2, 3, 4 tahun ke depan ada kesempatannya. Belum tentu ketika kita lagi banyak-banyaknya uang ada kesempatan itu. Tapi detik ini, kalau hari ini kita dengar, kita lagi cuma diajar untuk berpikir, seberapa hebat kemurahan hati yang selama ini hidup di dalam saya. Seberapa hebat kemampuan saya untuk saya berani bermurah hati. Seberapa hebat penawaran yang diberikan kepada saya anggap sebagai satu kesempatan yang akan saya ambil atau saya lewat.
Kalau diambil, oke, good. Tapi kalau dilewatin, mungkin kita perlu belajar sama satu anak kecil yang berani kasih 5 roti sama 2 ikan sama Tuhan Yesus. Udah tahu semua ceritanya. Dulu yang sekolah minggu siapa sih di sini? Bapak Ibu pernah sekolah minggu enggak? Coba yang pernah sekolah minggu angkat tangannya. Yeay, yeay. Bapak Ibu yang anaknya sekolah minggu angkat tangannya. Yeay, sedikit amat. Tapi yang pernah sekolah minggu angkat tangannya. Produk sekolah minggu nih, tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan Yesus. Semoga nanti ya anak-anaknya dibawa sekolah minggu terus ya, amin. Kisah 5 roti 2 ikan dimulai dari Yohanes 6. Kisah seorang anak yang tidak melewatkan kesempatan untuk memberi. Saat itu ayat yang langsung ayat kelima aja ya. Yohanes 6 ayat kelima. Ketika Yesus memandang sekeliling orang-orang yang banyak ngikutin, berbondong-bondong. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, di mana kita akan beli roti? Nah itu, supaya mereka bisa makan. Jadi Yesus diikutin, rombongan pada ngikutin semua, sampai akhirnya tibalah dia di atas satu bukit. Lalu sampai di situ mereka bilang begini, kelar. Murid-murid Yesus bilang begini, yes, akhirnya finish juga hari ini. Kita pelayanan dari pagi loh. Waduh, kita mesti ngelainin orang segitu banyaknya. Sekarang waktunya kita pulang. Lalu Tuhan Yesus ngomong gini, ayo kita kasih makan. Hah? Kasih makan? Bukankah ini waktunya untuk kita berbenah? Bukan ini waktunya kita untuk kasih makan. Wow, murid-murid pandang-pandangan. Ditolak gak enak, terus ngomong begini kan, guru kata Filipus, begini ceritanya, di sini nih sepi loh, nggak main-main, nggak ada warung, nggak ada tenda, nggak ada kios, nggak ada tukang roti, nggak ada yang jualan, sepi loh. Lalu dia bilang begini, ayat yang ke-7, kalau udah sepi kayak gini, di mana kita bisa beli roti? Alasan pertama make sense. Alasan kedua kan dia bilang gini, lagian roti seharga 200 dinar gak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing dapat sepotong kecil saja. Ujung-ujungnya kan duit juga. Nah lalu mungkin antar murid-murid kasih kode ya supaya gini, udah deh, aduh kita udah capek nih. Udah sampai sekian lamanya nih berjalan nih. Kita suruh kasih makan gini banyak orang, 5.000-an orang laki-laki. Lalu Andres ngomong, di sini ada sih, ya supaya nggak terlalu kesannya kayak ogah-ogahan gitu ya. Jadi nawarin, tapi gitu tuh orang kalau ogah-ogahan ya pura-pura berjasa, tapi udahnya ditarik balik, ya kan? Di sini ada sih, anak kecil. Dia bawa 5 roti, 2 ikan. Tapi mana cukup, nah gitu kan, kita suka begitu. Gak apa-apa, nanti gue tolongin, tapi jangan sampai lewat jam malam ya. Gak apa-apa, berapa sih harganya berapa sih? Nanti gue bayar semua tapi gak lebih dari goceng ya, kan gitu. Andreas juga bilang, di sini ada sih, anak kecil. Bawa 5 roti, 2 ikan. Tapi apa gunanya? Gak cukup untuk orang sebanyak ini. Berbagai alasan dikemukakan murid-muridnya hanya untuk satu aja kita tahu. Bahwa kerelaan mereka untuk memberi hari itu gak ada. Hari itu gak kepengen. Beda frekuensi sama Tuhan. Lalu Tuhan Yesus ngomong gini, mana rotinya? Ya ampun, ini guru kita keterlaluan loh. Makanan anak kecil diembat juga. Diminta juga tuh 5 roti. Segitu-gitunya diminta. Lalu mungkin tuh anak kasih ini. Ya gak tahu deh ngomongnya begitu apa enggak. Alkitab kan gak tulis. Waktu diambil, dia mengucap syukur, membagi-bagikannya. Mungkin beberapa orang berpikir, wah dasar anak goblok. Mau aja dimanfaatin, makanannya diambil, bisa.
Atau juga mungkin ada yang bilang, jangan-jangan lu gak mau makan ya, maka lu kasih orang ya, pinter lu, gini bisa. Tapi belajar dari anak ini, dia punya kerelaan untuk memberi. Saya percaya ya, bahwa anak ini tahu apa yang disebut dengan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. 2 Korintus 9 ayat 11 ngomong begini, kamu akan diperkaya. Entah dia udah ngikutin Yesus berapa lama, mendengar ajaran Yesus dari tapak demi tapak, dari jalan datar sampai berliku-liku, sampai naik ke bukit, sampai turun lagi, I don't know where. Dia paham tentang arti diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Entah kapan Bapak Ibu yang duduk di sini udah tahunan, udah jadi jemaat, dari dia lahir sampai belum lahir, dari dia belum gede sampai dia udah kawin, enggak jelas kapan Bapak Ibu ada, tetapi kapan, di mana, dan saat apa Bapak Ibu diperkaya dengan segala macam kemurahan hati ketika duduk jadi jemaat di sini. Sebelum lanjut ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kemurahan hati itu adalah kebaikan hati. Arti kemurahan hati, menurut Kamus Bahasa Indonesia aja, jangan yang lain-lain dulu ya, Indonesia aja, kebaikan hati artinya. Sifat kasih dan sayang, dermawan. Pastinya anak kecil ini setidak-tidaknya memiliki 1 atau 2 atau 3 unsur dari arti kemurahan hati itu. Kebaikan, kasih sayang, dermawan. Makanya dia rela memberi. Nah, lalu apa yang terjadi? Seringkali orang-orang kalau ditantang untuk berada dalam situasi ini, kesempatan memberi, semua akan tutup pintu. Sudut pandang yang hari ini kita hadapi adalah tentang bukan jumlahnya atau situasinya, tapi tentang semangat untuk memberinya. Semangat untuk memberinya. Saya punya teman ya, kalau di grup tuh, misalnya kita ada yang kematian atau ada yang sakit, itu tuh dia duluan tuh yang ngomong di grup. Dia bukan RT-nya, bukan ketua grupnya juga. Tapi dia begini, hai guys, teman kita si Anu, bapak guru kita yang dulu, atau mamanya si Anu, papanya si Anu meninggal, sakit dan lain-lain. Ada yang mau ikutan nyumbang gak? Itu langsung tuh grup tuh sepi, krik gitu loh. Tapi jangan kalau gini, hey guys, tanggal 5 ngumpul yuk. Ayo oke, di mana? Sunter, jangan dong, Kelapa Gading, jangan selatan dong, selatan jauh, Serpong lagi. Bayangin tuh langsung, cut, ramai begitu. Hai guys, ada yang mau memberi? Krik, lama, nggak ada jawaban. Akhirnya munculnya orang yang sama. Itu lagi. Semangat memberi itu nggak harus pada waktu kita punya banyak. Justru lagi nggak punya pun kita kalau semangat memberi berapapun jadi. Yang penting dilatih semangatnya dulu. Jangan semangat buang sampah, tahu semangat buang sampah. Kami membuka lumbung untuk bantuan korban bencana alam. Yes, ini waktunya kita bongkar lemari, cepat keluarin yang bekas. Udah lama mau dibuang, bingung nih mau buang kemana, mumpung nih ada nih bakti sosial. Bayangin aja, kita aja gak mau pakai barang bekas loh. Itu yang suka ngumpulin barang bekas itu tuh pengumumannya tuh juga salah sih. Berikan barang bekas Anda, kayak dianggapnya tuh kita jemaat gak mampu gitu loh. Masa iya sih kita gak mampu beli sehelai 2 helai pakaian, gak mampu beli sekotak 2 kotak minuman dan makanan. Lalu kita berbondong-bondong kasih yang bekas. Anak yang ngelihat, oh begitu caranya ya Ma untuk kita memberi yang bekas dan yang kita tidak mau pakai atau yang resletingnya rusak. Semangat kayak gitu kita turunin sama anak-anak. Yang penting memberi. Artinya yang penting memberi. Tetapi yang kita keluarin sampah. Bukan jumlah, bukan situasinya. Tapi semangatnya dulu. Bapak Ibu kalau udah semangat memberi, enggak penting di mana tempatnya. Yaudah kasih deh, enggak apa-apa, kasih. Lalu orang-orang ngomong gini, ya kasih sih kasih aja ya, cuman kan kita pingin tahu juga itu
Uangnya lari kemana tuh? Uangnya lari kemana kan gitu. Kadang-kadang kan kita kalau udah ngasih kan mikirnya ke sana. According to, seturut dengan ayat yang kita baca, kita belajar dari anak kecil itu. Nomor satu yang keluar dari hidup dia adalah gini, semangat memberi. Cuma segitu-gitunya tuh, entah dia suka atau gak suka itu makanan, setidak-tidaknya ada satu tindakan dia jauh lebih baik daripada orang-orang yang mengkritik. Dasar polos lo, mau aja dimanfaatin. Tapi dia ada tindakan loh, memberi sekalipun cuman segitu. Semangatnya ada. Kenapa dia bisa begitu bersemangat? Karena yang kedua, belajar dari situasi 5 roti 2 ikan. Dia meletakkannya di tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan. Paham? Jadi dia taruh di tangan yang tepat. Bukan di tangan orang investasi bodong. Di tangan yang tepat. Kadang-kadang bentuknya itu bukan penampakan supranatural, paham? Kita kalau lagi doa punya uang, Tuhan, kemanakah akan aku berikan ya Tuhan, kasih petunjuk. Lalu kita berharap Tuhan muncul, ting gitu ya. Anakku, menggelegar gitu tuh kayak kita merasa gini, ini tepat gitu ya. Berapa persen yang ngalamin kayak gitu? Sepenting apa sih uang kamu sampai Tuhan mesti turun kasih petunjuk dari sorga ya supaya kamu kasih uang. Kemon lah mikir dikit. Toto yang lewat tuh kantong kolekte. Ini lewat-lewat mulu nih kantong. Tiap minggu lewat melulu nih. Toto yang lewat itu QRIS. Toto yang lewat itu teman saudara orang yang kita kenal. Toto yang lewat itu selama ini kita gak mau nengok. Tapi ternyata itu yang dituju. Sampai kita meletakkannya ke dalam tangan Tuhan, ke tangan yang tepat. Maka semangat kita memberi gak sia-sia. Orang selalu pada nanya, kapan kita tahu bahwa itu waktu yang tepat untuk memberi? Simple, emang Tuhan gak pernah ngomong ya di dalam hati kita? Saya rasa saya gak percaya Tuhan gak ngomong. Kita tahu kok, pada waktu kita mau memberi kita paham. Ini bisa kita beri dan yang ini enggak bisa kita beri. Kita tahu. Enggak bodoh-bodoh amat kan kita. Cuman kan hari ini yang lagi diomongin, semurah hati apa kita yang udah smart itu pegang duit, kan gitu. Itu bukan tentang seberapa banyak uang yang saya punya akan saya kasih buat Tuhan. Bukan tentang itu. John Wesley bilang begini, itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu punya, mau kamu kasih untuk Tuhan. Tetapi itu tentang seberapa banyak uang Tuhan yang akan kamu keep buat kamu sendiri. Artinya gini, semua yang kita punya nggak mungkin datangnya dari langit kayak hujan. Itu datangnya dari Tuhan. Cuman nempel di dompet beda-beda aja jumlahnya. Tetapi seberapa banyak dari kita yang tahu bahwa ini punyanya Tuhan. Jadi pada waktu kita pegang ini punyanya Tuhan, kita paham bahwa seberapa banyak yang kita pegangin ini mau kita keep untuk diri sendiri. Sementara Tuhan kasih kesempatan untuk kita menabur, memberi, menolong. Itu bicara tentang bagaimana kesempatan kamu dan saya berbuah. Supaya nanti ketemu Tuhan, itu kita gak bolong-bolong amat gitu, hidup kita gak kosong-kosong amat. Ada sesuatu yang udah kita beri. Ada sesuatu yang kita bawa tidak dengan tangan hampa. Awal pertama rencana Tuhan untuk satu keselamatan ketika dia bermurah hati adalah dia menurunkan anaknya yang tunggal satu-satunya. Kita belum sampai kehilangan segitu banyaknya. Tapi kita mulai mikir-mikir, jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ke 5 benua berapa M? Oh oke, segini ya. Ya udah kalau gitu untuk perpuluhan 100.000 deh.
Paham? Oh, untuk beli gadget baru berapa? Oh, 30? 50 cukup ya? 50, oke. Ini ada apa sih? Kolektor. Ada goceng nggak? Kayak lagi nanya mau bayar uang parkir. Ada goceng nggak? Kita bisa pingin tinggal di rumah yang mentereng. Orang kagum ya sama rumah kita, hebat ya. Tapi giliran untuk memberi, kita mulai berpikir gini, ini uang gua loh, ini harta gua. Menurut kebaikan hati gua dong, ngasihnya menurut kebaikan hati gua dong. Kan dia gak paham bahwa semua yang dia punya itu datangnya dari Tuhan. Gak ada yang kepengen diginiin, gak ada yang kepengen disindir. Tapi dalam prakteknya kita seringkali sama Tuhan kita pikir begini, it's all my money please, Lord please, paham gak? Please Tuhan, please ngerti dong, begitu terus. It's all my money. Kalau terus-terusan seperti ini, saya gak akan pernah bisa berpikir bagaimana Bapak Ibu bisa hidup sebagai orang tua, memberikan contoh bermurah hati kepada anak-anaknya. Bagaimana turunan-turunan akan belajar bahwa kita adalah generasi atau dari keluarga yang senang memberi dan bermurah hati. Yang paling tepatnya adalah kita ngomong tentang begini, bagaimana kita ngaku anak Tuhan dan kita bilang engkau Bapakku, tetapi kita tidak bermurah hati. Lukas 6 ayat 36 ngomong begini, murah hatilah kamu sebab Bapamu murah hati. Sesimpel itu. Meletakkan di tangan yang tepat. Itu yang dilakukan oleh tuh anak. Akhirnya hal yang berikutnya terjadi. Tuhan melipat gandakan setiap pemberian. Wah, ini yang paling kita uber. Tapi kalau gak pernah ada pemberian di tangan yang tepat, gak ada pelipat gandaannya. Gak ada pelipat gandaannya. Seringkali orang itu kalau mau memberi itu suka lihat-lihat dulu. Itu orang kaya apa enggak? Kalau orang kaya jangan kita kasih banyak-banyak. Yang ngadain acara siapa sih? Yang merit siapa sih? Oh, yang punya 5 gedung bertingkat itu, yang gedungnya aja nggak pernah kita daki. Oh, hebat ya. Ya udah kaya, udah jangan kasih banyak-banyak. Yang mati siapa sih? Orang kaya. Yang punya 50 pabrik. Oh ya oke. Kalau pepau ya jangan banyak-banyak lah. Paham? Kita sering begitu tuh. Kita sering nanya dulu, dia kaya nggak? Kalau dia kaya kita kurangin bagiannya. Artinya semangat memberi kita itu luntur karena jumlah. Coba kalau kita lakukan ini terus-menerus, yang ada tuh tumpul. Jadi mau ada orang miskin menderita di hadapan kita gitu, kita nggak berasa. Kenapa lu? Lapar. Makan dong. Gitu. Udah tumpul soalnya. Aduh ya ampun, lu sampai begini banget sih tampilan lu. Menderita amat. Iya ini gue, aduh patah kaki nih, gue gak tahu lagi nih gue mau betulin bagaimana kakinya. Berobat dong. Iya itulah gak ada uang. Gak ada uang ya? Gak ada uang. Malah dijauhin. Sana pergi. Dalam nama Yesus pergi. Pergi dalam nama Yesus. Karena dia gak ada uang. Kita udah tumpul. Tapi kalau itu mengenai kesukaan kita generous banget. Berapa Pak? 50 juta cukup? Saya tambahin 10 juta lagi buat tips. Karena kita senang. Beli skincare, beli baju, apa yang kita pakai, apa yang kita tampilin. Gak apa-apa, ngutang juga gak apa-apa. Tapi waktu memberi, kita mulai berpikir yang lebih parah, kita mulai berani ngutang waktu kita memberi. Semoga tidak ada di tempat ini. Tuhan, saya akan memberi segala-galanya untuk Engkau. Apapun Tuhan saya akan berikan kepadamu. Tapi ngutang Tuhan, oke mon lah. Kan yang dia cuma mau tuh begini, semangat kamu kemana? Kamu percaya gak bahwa yang kamu kasih ada di tangan aku? Sebab ketika kamu kasih, aku lipat gandakan.
Itu prinsipnya yang diajarin dalam Alkitab ketika kita baca 5 roti dan 2 ikan. Lalu terakhir nih, kalau masih juga nih nggak mempan, bukan nggak mempan artinya kita nggak mau memberi atau pelit. Saya pernah diajar Tuhan untuk satu situasi bukan sekedar memberi, tapi berbuat baik. Kalau bisa berbuat baik, kenapa enggak? Dulu saya kerja, lalu ada atasan saya, orang yang ada di atas kita, itu nindasnya minta ampun. Nindas banget. Sampai hati kita tuh rasanya gini, aduh kenapa ya gue bisa ada di sini bareng lo. Nindas banget. Satu kali kejadiannya terbalik. Dia yang butuh saya. Waduh, waktu dia butuh saya ya, saya langsung mikir gini, ini kesempatan untuk kita membalas, gitu ya. Karena saya pikir begini nih, ini waktunya untuk saya ganti rugi atas setiap tindasan yang kamu lakukan dan saya alami sepanjang hidup saya di tempat ini bersama kamu, mau gitu ya. Saya udah happy nih, wah gue bales loh. Saya lagi mikirin ya, gue apain ya gitu. Tuhan ngomong gini loh, Sin, kalau kamu bisa berbuat baik kenapa enggak? Kadang Tuhan tuh suka gitu sih, unfair. Orang lain boleh semena-mena sama kita, tapi kita gak boleh sama orang. Dikit aja kenapa sih gak kasih ide gitu, dikit aja gitu diajar cuil dikit kek, biar puas gitu loh. Kalau kamu bisa berbuat baik kenapa enggak? Oke. So terjadilah, dia yang butuh tapi kita kena tindas lagi. Tapi dalam konteks saya siap berbuat baik, saya tidak ingin membalas. Kalau kita mampu berbuat baik, kenapa harus membalas? Kalau kita mampu mengampuni, kenapa mesti tahan pengampunan? Kalau kita mampu memberi maaf, kenapa enggak? Kalau kita rela kasih, kenapa mesti ditahan-tahan, dilihat dulu prestasinya? Kalau memang kita ingin berbuat baik, lepaskan, berikan. Kamu mungkin gak punya semangat memberi. Kamu mungkin gak percaya kalau kamu taruh itu di tangan yang tepat. Mungkin kamu gak tahu bahwa Tuhan sedang melipat gandakan. Tetapi dalam hidup kamu, apakah tidak pernah sedikit pun dalam hidupmu kamu punya kemampuan berbuat baik? Kalau memang punya, kenapa gak dibuat? Saya minta pemusik. Apa yang terjadi ketika kita memberi? Ada satu kepuasan. Kadang-kadang itu gak bisa diukur sama uang. Pujian itu datang seperti kayak begini doang. Wah, tapi ada satu kepuasan gini. Gila ya, gue bisa kasih segini loh. Padahal kemarin itu tuh usaha kita cuma segitu doang jalannya. Proyek itu cuma dapat segini doang. Tapi di akhir tahun kita bisa kasih sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Kita bisa ngatukan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Padahal kita pikir tadinya kita tersendat-sendat. Wah, kok bisa ya? Ada rasa puas. Yang gak bisa. Aduh, mau diviralin juga gak bisa ditulis, gak bisa diungkapin. Sebab itu terlalu personal di sini. Kalau kita belajar memberi, kita meningkatkan cinta kita sama Tuhan. Karena saya percaya, uang itu adalah hati. Uang itu adalah cinta. Kemana hartamu berada, di situ hatimu, kan gitu. So, hati 20.000, hati 100.000, hati 1 juta, hati 5 juta, itu ada alokasinya semua. Semakin besar cinta kamu terhadap sesuatu, seluruh hati itu akan ditaruh di sana. Kalau yang di sana itu adalah rumah Tuhan, it's a good thing, right? Tapi kalau yang ada di sini adalah ego dan daging kita, you know it,
You know it. Memurnikan hati supaya belajar nggak pelit. Nggak pelit. Jangan pikir, saya pernah pergi sama satu orang. Oh dia punya segalanya, punya. Lalu saya bilang gini, Om, ngopi yuk. Yaudah, kamu pesenin aja. Terus dia kasih kartu kreditnya. Maksud dia gini, nih lu bayar pakai duit gua. Saya ambil kartunya, tapi waktu bayar saya bayar pakai kartu saya. Terus saya kasih sama dia, Om, katanya kartu kreditnya nggak laku Om. Saya balikin. Terus dia bilang gini, jangan lah, udah kamu jangan traktir lah. Wah nggak nganggep nih si Om nih, saya bilang. Cuman kopi murah aja bisa nggak nganggep, mentang-mentang kaya ya. Enggak, saya nggak mau begitu. Ya saya juga nggak mau begitu. Saya mau kita minum bareng-bareng, bukan sebagai orang yang punya, tetapi sebagai orang yang berfellowship. Kadang-kadang kita mulai ragu untuk memberi kepada pemimpin kita, dia udah punya semuanya. Kepada bos kita, aduh apalagi udah kaya, naik turunnya mobil lebih bagus dari gue motor, dia mobil. Tapi bagaimana cara kita memurnikan hati? Kasih aja. Biasanya kalau kita mau memberi untuk pemimpin, kita akan cari yang terbaik. Nggak mungkin sekedar dasi yang kita beli di pasar. Kita akan cari mereknya. Setidak-tidaknya gue dandanin tuh pemimpin gue. Gue dandanin tuh bos gue. Setidak-tidaknya gue kasih tahu nih sama dia, betapa aku mengasihi kamu loh. Dan itu memperluas area hidup tanpa kita tahu. Hari ini kita keluarin di sini. Seolah-olah tuh udah terakhir di sini final. Tapi di sini ada pintu yang terbuka untuk kita lewat loh. Kita nggak tahu, seolah-olah semua tertutup di sini, nggak tahu ya di sebelah sana. Sweet, come on. Oh, ini yang kebuka pintunya. Kita pikir semua orang udah unfollow kita pikir semua orang udah delete kita. Mendadak ada satu tangan yang terulur, kita tanya, kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Kamu ingat 5, 10, 20, 1 tahun, 5 bulan yang lalu. Ada orang yang pernah terima kebaikan itu dan lalu dibalikin untuk kita, dan itu memperluas area hidup kita. Kita gak pernah sadar sebab kita melakukannya bukan untuk mencari untung. Kita sedang melatih cara hidup bermurah hati. Ingat ya, semuanya dilakukan dengan kerelaan. 2 Korintus 9 ayat 7 ngomong, masing-masing memberi menurut kerelaan, jangan dengan sedih hati. Kalau udah mulai sedih gak usah. Lalu memberi dengan sukacita. Satu quotation, John Wesley ngomong begini, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can just give. Saya mau tutup. Beberapa hari lalu ada satu hamba Tuhan dari Kupang itu datang. Lalu dia nanya, dia udah mau pulang. Hari terakhir dia mau pulang, dia nanya, beli mic di mana? Waduh, saya nggak paham kayak gitu-gituan. Saya tanya kawan saya, beli di mana? Lalu dia kasih tempat, lalu dia kasih barangnya, dia kasih lihat fotonya semua. Wow, keren. Saya telepon sama pendeta itu, saya bilang gini, udah dapet Pak? Udah dapet? Oh gitu, iya. Mana fotonya? Saya kasih lihat. Itu satu set lengkap, murah, good banget. Dia buka. Lama dia balasnya. Gak lama dia bilang gini, ada yang lebih murah kah dari itu? Sebab kemampuan kami terbatas. Oh oke. Saya cariin lagi. Saya tanya. Ada. Lalu kita datengin toko itu sama-sama. Dan dia lihat barangnya. Wah bagus. Bagus kah Pak Pendeta? Ditanya sama tukangnya.
bagus. Berapa harganya? Dikasih harga, saya lihat gini, itu mah udah murah gitu ya. Dari yang pertama itu memang wow, yang ini mah lumayan lah murah. Setengahnya masih murah lah ini. Udah dapat 2 set, udah bagus. Dia coba-coba juga bagus. Bagaimana Pak? Ya kalau boleh nanti kami pikir-pikir dulu. Terus saya duduk di mobil, saya bilang begini. Jadi maunya cari yang kayak apa sih? Oh kalau nggak kita cari satu tempat lagi ya. Saya tahu tempatnya, itu memang biasa ada tuh di situ. Sampai di situ, udah ketemu lebih murah lagi. Saya bilang gini, ini udah yang paling murah. Cuman saya sampai nanya gini, yakin nih pakai barang murah? Saya sampai begitu, yakin. Terus dia lihat, dia bilang begini loh. Ya memang bagus, tapi ya nantilah kami pikir-pikir dulu. Roh Kudus ngomong gini loh sama saya. Dasar tumpul. Digituin ya. Tumpul lu Sin. Dari tadi nganterin ke toko elektronik doang. Kapan lu naburnya? Saya baru inget loh. Akhirnya saya bilang gini, perlu banget gak sih alatnya? Perlu. Kita balik lagi ke toko yang kedua itu. Tapi ini bagus ya, bagus. Bapak suka toko, Bapak suka kan yang ini? Suka. Pak, begini aja. Daripada dikirim ke Kupang, jauh lagi. Mending bawa pulang sekarang. Enggak lah, nanti kami akan coba pertimbangkan. Udah. Begini Pak, saya ngomong sama dia, Bapak punya berapa? Saya tambahin. Dia keluar air mata, saya bilang udah jangan nangis di toko. Kita gak enak. Bungkus aja ini cepetan, yang penting ini bisa dipakai. Saya duduk, sebenarnya saya malu karena begini. Kenapa gue bisa setumpul itu ya? Udah tahu dari tadi dia cari, kok gue masih juga gak kepikir gini loh. Selesaikan gue nabur, gak usah pakai balik lagi itu buang-buang bensin sama macet. Kenapa kita bisa setumpul itu? Karena seringkali kita melewatkan kesempatan kita untuk memberi. So hari ini saya ngomong di atas panggung. Saya bukan lagi ngomong minta Bapak Ibu. Saya bukan pengemis rohani, bukan pendeta yang minta-minta bayar kolektor bayar, bukan. Saya mau kasih tahu, beginilah cara hidupnya kita. Beginilah cara kita orang Kristen hidup. Supaya gak tumpul otaknya. Supaya kita berani memberi. Supaya jangan kita hidup jalan melewatkan setiap kesempatan untuk memberi. Supaya kita paham bahwa di dunia ini Bapa kita murah hati dan kita juga mampu bermurah hati. Apapun, kapanpun, dimanapun, tempat apapun, situasi apapun, jumlah berapapun. Kalau kamu bisa beri, berilah dengan sukacita dan kerelaan hati. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ada satu kata, ada satu lagu yang saya ingat. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oke, kita akan naikin satu nada lagi. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
seberapa tajam kita, seberapa tumpul kita. Hari ini kita berdiri di hadapan Tuhan. Ada banyak season-season dalam hidup kita yang sebenarnya merupakan kesempatan untuk kita memberi. Baik kita sadarin maupun kita gak sadarin. Boleh gak kita minta saat ini sama Tuhan? Perkaya aku dengan segala kemurahan hati, supaya aku hidup serupa dengan Engkau. Seperti Bapa murah hati, demikian aku murah hati. Buat aku berlatih untuk hidup dalam kemurahan. Sebab kemurahan yang aku terima terlalu banyak dan lebih daripada hidupku. Sampai susah aku menghitungnya. Terus menerus itu bergiliran menanti dan itu membuat kita hidup di dalam kebaikan dan kemurahan yang berlanjut. Mari kita angkat tangan, minta. Kita minta. Minta sama Tuhan kemurahan hatinya turun. Minta. Kemurahan hati itu menjadi bagian dari hidupmu, minta. Kenapa penting? Sebab kita gak ingin tumpul. Kita ingin ada di dalam tempat yang tepat. Kita ingin punya hidup dengan semangat yang memberi, gak cuma sekedar hidup lewat. Kita ingin tahu di tempat-tempat yang tepat saat kita meletakkannya di tangan Tuhan. Enggak masuk di dalam investasi-investasi bodong di dalam kehidupan kita. Kita mau masuk di dalam pelipat gandaan yang Tuhan sediakan buat kita. Bukan cuma sekedar menanti-nantikan keuntungan hidup dan warisan dari orang lain. Kita mau hidup karena kita tahu kita mampu berbuat baik. Kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan karena kita paham bahwa Allah murah hati dan sama seperti Bapa murah hati, demikian aku lakukan. Minta. Jamah Tuhan, jemaatmu akan belajar bermurah hati. Sebab dengan demikian kami akan sama serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Jamah, berikan kepada kami kesempatan untuk memberi. Kesempatan untuk melakukannya di dalam tiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus terus berlanjut di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita dengan sikap berdiri, kita akan berdoa untuk hambanya Kak Cynthia. Kita arahkan tangan kita untuk Kak Cynthia. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Kak Cynthia. Kami kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dan kiranya Engkau terus memperluas wilayah pelayanannya dan Kau memberikan kesehatan yang terbaik untuk Kak Cynthia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Bapa. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Bapa. Yang menghadapi masalah keluarga, bisnis, usaha, pekerjaan, Kau pulihkan ya Tuhan. Kau berikan harapan-harapan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu ya Bapa. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi.
melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First". Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi
dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini. Sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.